Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, teman-teman para sahabat channel kambing ternak dimanapun teman-teman berada. Ini adalah kambing saya kawan, jenisnya yang ini jenis kambing Jawa Randu ya. Dan kambing saya ini lagi makan kawan. Menunya ini ada menu daun kelor ya, juga ada menu daun kenari ini kawan ya. Jadi kalau kata orang sini ini namanya daun kenari kawan. Dan ini sangat disukai oleh kambing kita. Oke kawan, selamat berjumpa kembali bersama saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di video ini. Dan jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi, bisa mendapatkan informasi terbaru seputar ilmu perkambingan kawan ya, setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke kawan, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buat teman-teman tentang beberapa hal yang sering sekali dilakukan oleh para peternak ya. Dan jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka kambing kita itu sulit sekali untuk bisa berkembang kawan. Selain itu, kambing kita itu bisa lambat untuk tumbuh maksimal. Jadi buat teman-teman silakan ikuti terus video ini ya sampai selesai, supaya teman-teman itu paham dengan penjelasan saya kawan ya. Oke kawan semuanya, jadi ada beberapa hal yang sering sekali dilakukan oleh para peternak. Nah, untuk hal yang pertama yang sangat sering dilakukan oleh para peternak kambing entah itu peternak pemula atau para peternak besar. Untuk hal yang pertama yaitu memberikan pakan kepada kambing dengan metode atau dengan cara yang tidak teratur kawan ya. Dan hal ini sering sekali saya jumpai, sering sekali saya temukan di peternak pemula ataupun di peternak besar kawan ya. Bahkan ketika sudah musim hujan, peternak itu bisa memberikan pakan kepada kambingnya itu dalam sehari bisa sampai 5 kali, bisa sampai 6 kali, atau bahkan sampai lebih ya. Tapi ketika musim kemarau, pakan kambing tersebut itu diberi pakan cukup 2 kali atau 3 kali. Nah, ini caranya tidak teratur kawan ya. Cara atau waktu pemberian pakannya ini tidak teratur. Jadi kalau kita memberikan pakan kepada kambing
Jadi kalau kita itu memberikan pakan kepada kambing dengan cara yang tidak teratur waktunya, maka hal pertama yang akan terjadi yaitu pertumbuhan kambing itu tidak bisa maksimal. Karena kenapa? Karena jadwal pemberian pakannya ini tidak teratur. Terus bagaimana cara supaya pertumbuhan kambing itu bisa tumbuh maksimal, bisa tumbuh dengan baik? Caranya yaitu kita perlu mengatur waktu pemberian pakannya, kawan ya. Jadi kalau kambing itu sudah diatur waktu pemberian pakannya, maka kambing kita itu bisa tumbuh dengan maksimal, kawan ya. Nah, waktu yang paling bagus untuk memberikan pakan kepada kambing, yang pertama yaitu ketika waktu di pagi hari, kawan. Jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi ini kambing itu sudah sangat lapar dan sudah waktunya untuk memberikan makan kepada kambing. Sedangkan kalau untuk siang hari bisa kita berikan di jam 12 siang ya. Kalau untuk di sore hari kita bisa memberikan pakan di jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, kalau kita itu sudah mengatur waktu pemberian pakan ini kepada kambing, maka pertumbuhan daripada kambing-kambing kita itu akan jelas lebih bagus, akan lebih baik, kawan ya. Kemudian untuk hal yang selanjutnya yang sering sekali dilakukan oleh para peternak, yaitu mengawinkan kambing yang belum ada rasa birahi atau belum waktunya dikawinkan ya. Karena terkadang banyak dari para peternak yang ingin kambingnya itu bunting lagi setelah lahir, sudah disapih, ingin cepat bunting lagi, sehingga kambing itu walaupun tidak birahi, dia dipaksa untuk bisa kawin. Nah, kalau kita itu menggunakan cara paksa seperti ini, maka kemungkinan besar kambing kita itu tidak bisa bunting, kawan. Karena kambing itu walaupun sudah dikawinkan, maka dia tidak bunting karena tidak ada rasa birahi pada kambing tersebut. Jadi supaya kambing kita itu bisa bunting setelah dikawinkan, maka kita perlu untuk membuat kambing itu menjadi birahi dulu. Memang tidak semua kambing yang dipaksa untuk dikawinkan ini tidak bunting, tidak semua. Terkadang ada kambing yang dikawinkan dengan cara paksa, namun kambing tersebut walaupun itu berhasil atau walaupun kambing kita itu bisa bunting, maka itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kambing, kawan ya. Jadi saran saya, kita ketika ingin mengawinkan kambing, maka tunggulah
sampai kambing kita itu mempunyai rasa birahi, supaya kambingnya itu bisa selamat dari bahaya atau dari kondisi-kondisi yang buruk, dan juga supaya kambing kita itu bisa berhasil, bisa bunting setelah dikawinkan. Jadi yang diutamakan itu bukan cuma keuntungan atau bukan cuma keuntungan kita di dalam beternak. Yang diutamakan itu adalah kesehatan kambing, kawan ya, keselamatan kambing. Jadi kalau kita mengawinkan kambing belum waktunya, maka itu merupakan kesalahan terhadap kambing, karena dia belum waktunya kawin, belum waktunya untuk beranak. Apalagi kalau sampai dipaksa kemudian dipukul atau dikeraskan, itu kalau menurut saya pribadi itu kurang pas, kawan ya, karena itu merupakan kejahatan untuk kambing. Jadi supaya kambing kita itu bisa tumbuh maksimal, kemudian bisa cepat bunting, maka kita harus memberikan perawatan yang baik kepada kambing. Selain itu, kita harus menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang tepat dan bagus, yang mana cara tersebut sekiranya tidak menyiksa terhadap kambing, tidak memaksa terhadap kambing untuk bisa kawin. Jadi kita itu harus memberikan cara-cara yang bagus untuk kambing. Kita perlu untuk memberikan kasih sayang kepada kambing, kawan ya, supaya kambing kita itu tidak bermasalah. Oke, jadi inilah dua hal yang sering sekali terjadi atau sering sekali dilakukan oleh para peternak. Yang pertama yaitu memberikan pakan kepada kambing dengan cara tidak teratur, sehingga itu bisa menghambat terhadap pertumbuhan kambing. Dan yang kedua yaitu terkadang peternak itu mengawinkan kambing secara paksa, padahal kambing itu belum waktunya untuk kawin, belum waktunya untuk bunting, dia tetap memaksa. Jadi itu kurang bagus, kawan. Jadi kalau teman-teman itu melakukan hal yang seperti ini, maka kita harus ubah, gunakanlah cara yang bagus, yang baik, supaya tidak mengganggu terhadap pertumbuhan kambing dan juga terhadap kesehatan kambing, kawan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perkambingan dari channel ini setiap kali saya upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.